Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudariku ahlan wa sahlan. Selamat datang di podcast Musliman Karisma. Nah, tak kenal maka kita kenalan dulu nih. Di sini aku Yulina Trisnawati dan aku nggak sendiri karena di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Nia Maratus nih. Halo Nia, apa kabar nih? Gimana kegiatannya atau kuliahnya mungkin? Hai Yulina, Alhamdulillah kabar baik nih. Kegiatan selama kuliahnya cukup padat ya begini. Apalagi udah mulai kuliah luring secara langsung. Kita udah mulai tatap muka, jadi makin kerasa padat gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar pastinya baik dong. Tapi emang ya semenjak kuliah tatap muka ini kerasa padat ya kan. Mungkin karena udah biasa daring, jadi nggak sehetik tiba-tiba pagi-pagi harus mandi, berangkat ke kampus. Kerasa banyak aktivitas tuh. Tapi kalau kamu ngerasa nggak sih ini ya, kita udah semester 3 tapi masih kayak maba ya nggak? Banget, aku juga ngerasa seperti itu tahu, perlu adaptasi mungkin kan. Udah hampir 1 tahun lebih sih kita kuliah daring, jadi kesannya maba udah tua ya kan. Tapi kalau ngomongin soal maba ya Yul, biasanya maba identik banyak banget nih ikut organisasi. Yap, benar banget dong nih. Apalagi untuk saudari-saudari kita nih yang muslim mungkin masih bingung ada nggak sih organisasi, atau mungkin mereka ingin tahu ada nggak organisasi yang khusus nih untuk muslimah. Kira-kira kamu tahu nggak nih? Tahu dong pastinya. Dan for your information, jadi buat saudari-saudari kita akhwat khususnya yang dari Fakultas MIPA UM, jadi ada yang namanya organisasi kemuslimahan Karisma. Waduh, tepat banget nih buat para akhwat filah nih. Jadi di sini tuh ada yang namanya kemuslimahan Karisma. Mungkin yang belum tahu, jadi ini tuh salah satu bidang dalam struktur kepengurusan di Karisma. Nah, yang nggak tahu juga apa itu Karisma, jadi Karisma itu salah satu organisasi di bawah naungan BEMFA. Nah, dalam bidang ini berkumpul ya seluruh pengurus muslimah, khusus ya, ini tuh khusus banget buat muslimah yang ada di Karisma. Sahabat-sahabat muslimah kita, jadi gak ada satupun cowok dalam bidang ini. Jangan kaget ya, format kayak gini memang dibuat karena jalur komunikasi antara cewek cowok memang seharusnya terpisah, sehingga hal ini memang sangat dijaga. Jangan sampai kita tidak sesuai syarat aturan agama kita. Nah, benar banget ya ini ya. Jadi di kemuslimahan Karisma ini hadir buat wadah sahabat-sahabat muslimah MIPA untuk kita bersama-sama belajar all about Islam. Nah, di sini juga ada berbagai acara seru dan menarik yang bisa diikuti nih. Mulai dari mentoring club, ada juga yang namanya kajian rutin. Jadi kalau untuk mentoring club itu ajang kita untuk sharing bersama para tentor tentang apa aja nih. Jadi khususnya tentang Islam ya. Terus ada juga yang namanya forum sharing bareng aktivis yang seru, diskusi interaktif dengan pemateri handal, dan masih banyak acara seru lainnya. Jadi buat akhwat, kamu pasti nggak bakalan nyesel di sini karena mungkin kita bisa belajar banyak ya tentang organisasi juga ya kan ya. Kalau dalam bidang ini ada kepala bidang atau biasa dipanggil kabid, sekretaris bidang, bendahara bidang, dan ada 4 departemen yang terdiri dari Departemen Pembinaan, Departemen Humas, Departemen Jurnalistik, dan Departemen Kesejahteraan Muslimah. Untuk Departemen Pembinaan, program kerja mereka tentunya terkait dengan bagaimana membina anggota kemuslimahan Karisma seperti kajian dan sebagainya. Untuk Departemen Humas merupakan departemen yang terjun dalam urusan penyampaian informasi dan juga menjalin silaturahmi dengan LSO atau Bapak Ibu dosen. Departemen Jurnalistik sendiri seperti namanya tentu saja bergerak dalam hal kepenulisan. Salah satu lagi ada Departemen Kesejahteraan Muslimah yang turut menopang perekonomian bidang kemuslimahan. Nah, benar banget. Jadi buat sahabat-sahabat akhwat, jadi nggak perlu khawatir ya. Kita bisa belajar banyak tentang Islam, dan kita juga bisa tahu cara memanajemen waktu yang benar itu dari sini. Karena kita mungkin kita nggak perlu khawatir dengan urusan akademik yang keganggu. Jadi jangan heran ya kalau banyak nih mungkin sahabat-sahabat dari kemuslimahan Karisma yang berkarisma tapi juga bagus dalam prestasi. Jadi tetap semangat ya, sukses dunia akhirat nih ya kan ya.
Iya, nah tadi kan kamu bilang di Karisma ini ada namanya belajar tentang organisasi kan ya? Pasti otomatis kita juga belajar tentang kepemimpinan. Ngomong-ngomong, gimana menurut kamu pemimpin yang baik dalam Islam itu? Oke, iya benar banget ya. Tadi kita kan udah sempat bahas kalau pasti bukan hanya di Musliman Karisma ya, tapi di seluruh organisasi itu ada yang namanya pemimpin. Tapi kalau pemimpin di dalam Islam ini, kalau sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW itu, ini dalam salah satu hadis ya, pernah mungkin kita sering dengar nih tentang setiap orang adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Waduh, jadi mungkin kita sebagai pemimpin itu bukan hanya kita memimpin, tapi bagaimana kita bisa membawa anggota-anggota kita, umat-umat kita untuk ke jalan yang lebih baik, untuk bisa bertanggung jawab atas mereka gitu ya nih ya. Nah, kekuasaan di dalam Islam ini ada yang namanya tanggung jawab, dan hakikatnya kepemimpinan itu adalah amanat, titipan, kepercayaan dari Allah yang Maha Kuasa kepada hamba-hambanya yang dikendakinya. Jadi kalau dalam perspektif Islam ya, kepemimpinan Islam itu dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tercipta nih masyarakat yang madani, yang hidup damai antara sesama muslim dan juga non-muslim, toleransi ya. Ya, bisa diambil kesimpulan berarti kan ya, pemimpin yang baik berawal dari niat yang baik pula, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan peran seorang pemimpin umat yang baik dalam membimbing umat Islam di dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat dan hadis tentang kepemimpinan berikut ini, salah satunya yaitu, dan kami Allah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Berdasarkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Waduh, jadi emang ya Allah ini udah menetapkan bagaimana seharusnya pemimpin di dalam Islam itu berlaku. Jadi perlu ada niat yang baik. Jadi nggak hanya sembarangan ingin menjadi seorang pemimpin, tapi perlu dari niat gitu ya Nia. Nah, ada dari ayat ini juga menjelaskan tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan nih. Dalam ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan batin. Tapi nggak berlebihan kalau dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin yang ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau menurut Nia sendiri nih ya, mungkin ini aku mau nanya, pemimpin yang baik menurut Nia ini gimana sih? Menurut aku ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa ngebawa anggotanya, yang bisa mengayomi demi mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Mereka, pemimpin itu bisa membantu menyelesaikan masalah, merangkul, dan memberikan solusi. Itu sih. Oke, benar banget ya. Jadi mungkin kalau itu tadi menurutnya Nia, pemimpin itu harus bisa mengayomi, harus bisa merangkul, membantu ketika anggotanya ada masalah demi suatu tujuan ya, benar banget. Terus mungkin gimana nih, ada lagi gak yang kamu tahu tentang gimana sih kepemimpinan dalam Islam itu? Dan gak hanya itu aja Yul, di Al-Quran surat Shad ayat 26 yang artinya gini, Hai Daud, sesungguhnya kami Allah menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi, di Islam ini keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan ya, bukan individu atau satu golongan saja, tapi semuanya. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua belah pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Nah, benar banget ya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Jadi termasuk yang Allah jelaskan dalam
surat As-Sajdah yang artinya kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar atau tabah. Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini harus benar-benar punya yang namanya sifat sabar dan tabah ya. Terus dalam Quran surat Al-Maidah ayat 59 juga dijelaskan yang artinya, dan hendaklah kamu pemimpin memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Memang pemimpin harus benar-benar bisa berlaku adil ya Yul. Apalagi sikap perbuatan pemimpin bisa menjadi contoh dari kaumnya. Jadi sesuai Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu pemimpin berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan yang besar bagi pemimpin yang baik kepada umat. Bagaimana sabda Rasul di bawah ini yang artinya ada 7 macam orang yang akan bernaung di bawah naungan Allah. Ada hari tiada naungan kecuali naungan Allah yang pertama, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Berdasarkan hadis riwayat Sahih Bukhari. Oke, jadi mungkin emang ya seorang pemimpin itu harus adil. Jadi kamu bukan hanya bisa mengayomi dari anggotanya, umatnya, tapi kamu juga bisa berlaku adil. Ini juga ada dari beberapa hadis lagi dikatakan bahwa dari hadis Sunan, dari hadis Tirmizi, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat ini dan yang paling dekat kedudukan di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi emang seorang pemimpin itu harus adil kepada semua anggotanya, kepada seluruh umatnya. Nah, di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, karena ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan atau dikuasakan kepada mereka. Nah, akhir mungkin siapakah pemimpin yang terbaik? Kalau menurut Nia tadi, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa membawa ke jalan yang lebih baik, yang bisa merangkul, yang bisa membantu dalam permasalahannya di anggotanya untuk tujuannya. Ya mungkin kalau pendapat aku sendiri mungkin nggak jauh beda dari Nia tadi. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah nih, bahwa sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pula yang mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Nah, itu tadi kita udah bahas banyak tentang bagaimana kita sebagai muslimah untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tadi kita juga udah sempat bahas untuk sahabat-sahabat muslimah, akhwatillah, gimana kita mungkin bisa diskusi bareng dalam forum ya Nia, di kemusliman karisma ini. Itu mungkin Nia ada nggak sih kayak kata-kata yang mungkin bisa memotivasi untuk muslimah, untuk sahabat-sahabat akhwat tentang pemimpin kita ya. Gini ya teman-teman, di kemuslimahan karisma ini kita nggak hanya belajar soal kepemimpinan, tapi kita juga belajar banyak soal Islam. Kita belajar bareng-bareng, tidak ada yang menggurui ataupun digurui, semua belajar dari nol sama-sama. Nah, benar banget. Mungkin banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang, mungkin kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Amin.